Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang peristiwa sekitar proklamasi. Selamat menyaksikan. Jadi dari beberapa peristiwa sekitar proklamasi, diantaranya ada pembentukan BPUPKI. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih BPUPKI itu apa? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Tujuan dari BPUPKI yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia, terutama untuk merumuskan dasar negara. Nah, kalian pengen tahu nggak sih hal-hal yang mendasari pembentukan BPUPKI? Kalau pengen tahu, simak video berikut ini ya. Awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Saat itu, Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan berpusat di Makassar. Kemudian wilayah Komando Angkatan Darat yang meliputi Jawa dan Madura, Sumatera dan Malaya yang berpusat di Jakarta. Saat Perang Pasifik, Sekutu atau Amerika Serikat menguasai Pulau Halmahera dan Morotai yang ada di Maluku. Nah, karena melihat hal itu, Jepang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan nih. Jepang yang merasa sama-sama terjajah bersiasat untuk mengajak rakyat Indonesia untuk melawan Sekutu atau Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengeluarkan 3 tindakan sebagai berikut. 1. Membentuk Dokuretsu Zumbi Kosakai atau BPUPKI. 2. Mempersiapkan lembaga Kankoku Gakuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. 3. Memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena Jepang sudah terdesak oleh Sekutu, maka Jepang mendekati Indonesia dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan rakyat boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ketua dari BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedjodiningrat dan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso. BPUPKI mengadakan rapat 3 kali nih teman-teman. Rapat pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Terdapat 5 usulan ide dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin nih. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Rapat yang kedua yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengusulkan ide dasar negara yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Rapat yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan ide dasar negara yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Di hari yang sama, BPUPKI membentuk Panitia 9. Untuk ketuanya yaitu Insinyur Soekarno, dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Anggota lainnya yaitu Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Apikusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhyamin, A.A. Maramis, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta yang nantinya akan menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi, 1 hari sebelum BPUPKI dibubarkan, ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pengeboman di Hiroshima. Pengeboman ini dijatuhkan oleh Amerika Serikat sehingga mendasari BPUPKI ini dibubarkan dan dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Teman-teman semua pada penasaran nggak sih seberapa dahsyat pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat
Nah, biar nggak penasaran, mari kita simak video berikut ini. Pada bulan Agustus 1945, dunia dikejutkan oleh peristiwa pengeboman atom yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini merupakan peristiwa pertama dan terakhir penggunaan senjata nuklir dalam sejarah peperangan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, tetapi juga mengubah jalannya Perang Dunia II dan sejarah dunia. Penyebab dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah serangan mendadak yang dilakukan oleh Jepang terhadap pangkalan laut Amerika Serikat pada 7 Desember 1941. Serangan ini merusak armada Pasifik Amerika Serikat dan memicu perang antara kedua negara. Untuk membalas serangan Jepang dan mengakhiri perang secepat mungkin, Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir yang baru dikembangkan. Amerika Serikat memilih Hiroshima dan Nagasaki sebagai target pengeboman karena kota ini memiliki industri militer dan sipil yang sangat penting. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima. 3 hari kemudian, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki. Pengeboman ini menyebabkan Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945. 1 hari setelah pengeboman di Hiroshima, tepat pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk nih teman-teman. Jadi PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman ada yang tahu nggak sih tugas PPKI itu apa? Jadi tugas PPKI yaitu melanjutkan tugas dari BPUPKI, yaitu menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar serta memusyawarahkan cara pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggota 27 orang. Ketuanya yaitu Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, dan penasehatnya yaitu Mr. Ahmad Subarjo. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Peresmian tersebut dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. PPKI melaksanakan sidang 3 kali nih teman-teman. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil dari sidang pertama yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil, 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI yang kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, ada Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian hasil sidang kedua lainnya yaitu membentuk Komite Nasional Daerah dan membentuk 12 kementerian. Sidang PPKI yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil dari sidang tersebut yaitu pembentukan PNI, pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan pembentukan Komite Nasional. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan pada tanggal 22 Agustus 1945 setelah sidang selesai. Kamu tahu nggak sih, 2 hari setelah pembentukan PPKI, ternyata Amerika Serikat itu menjatuhkan pengeboman kedua di kota Nagasaki, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, kenapa milih di kota Nagasaki? Karena kota Nagasaki itu tempat pembuatan atau tempat menyimpan senjata-senjata yang digunakan oleh Jepang. Oh, terus respon dari Jepang gimana? Nah, Jepang itu menyerahkan pasyarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Namun diumumkan secara resmi oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio pada 15 Agustus 1945. Siaran radio tersebut dikenal dengan nama Gyokon Hoso. Nah, kabar tentang Jepang menyerah kepada sekutu itu didengar oleh golongan muda seperti Sultan Syahrir, Rikana, Darwis, dan Khairul Saleh di radio BBC. Kabar tersebut mendorong golongan muda untuk mendesak golongan tua agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh iya
Nah, setelah golongan muda gagal mendesak golongan tua, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi ketika para pemuda nasionalis seperti Sukarni dan Wikana menculik Soekarno-Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Tujuan dari tindakan ini yaitu supaya Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat digantung-gantungkan oleh negara lain. Setelah melewati berbagai perundingan, akhirnya Soekarno-Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut penjelasan lebih lanjut. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang, serta menghalanginya untuk memproklamirkan kemerdekaan. Malam hari di tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Keputusan rapat yang menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang diantaranya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Soekarno-Hatta agar mereka turut menyatakan proklamasi. Keputusan rapat tersebut kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis jam 10 malam di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Soekarno menjadi sangat marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya sebagai berikut. Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Suasana panas itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua lainnya seperti Muhammad Hatta, Buntaran, Samsi, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Nampak adanya perbedaan pendapat di mana golongan pemuda tetap mendesak agar besok tanggal 16 Agustus 1945 dinyatakan proklamasi. Sedangkan golongan pemimpin angkatan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan pemuda kepada tindakan selanjutnya, yakni menculik atau mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Rapat terakhir yang diadakan pada jam 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini 71, Jakarta. Mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu untuk menyingkirkan Soekarno-Hatta ke luar kota, dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Kalian tahu nggak sih waktu Soekarno dan Hatta masih di Rengas Dengklok, di Jakarta itu sedang ada apa? Jadi Ahmad Subarjo selaku golongan tua dan Wikana selaku golongan muda mengadakan perundingan di rumah Laksamana Maida. Dalam perundingan tersebut, Ahmad Subarjo dan Wikana mengadakan diskusi terkait penyusunan naskah proklamasi. Pada perundingan tersebut, Yusuf Kondo selaku golongan muda membujuk Ahmad Subarjo untuk segera menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta. Setelah tiba, Soekarno dan Hatta lalu dibawa ke rumah Laksamana Maida, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang kini telah dialihfungsikan menjadi Rumah Duta Besar Inggris. Kediaman Laksamana Maida dijadikan tempat untuk penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Pada 17 Agustus 1945 sekitar pukul 5 pagi, perwakilan golongan muda dan tua selesai menyusun naskah proklamasi yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Sukarni. Mereka bersepakat memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.30 WIB dan kembali ke kediaman.
Konsep proklamasi pada mulanya dibuat dalam selembar kertas, kemudian disalin menggunakan mesin ketik. Isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada kala itu, rupanya terdapat perbedaan dengan naskah tulisan tangan Insinyur Soekarno yang dirumuskan pada tanggal 17 Agustus pada dini hari. Hal ini sesuai dengan naskah asli dari tulisan tangan Insinyur Soekarno yang pernah disimpan oleh Burhanuddin Muhammadiyah yang sekarang disimpan di Arsip Nasional Indonesia, Jakarta. Teks proklamasi hasil tulisan tangan Insinyur Soekarno yang diketik oleh Sayuti Melik mengalami perubahan, yakni kata tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan juga pada penulisan hari dan bulannya. Teks tersebut juga ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagai pengganti dari kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu tersebut diciptakan oleh W.R. Supratman, jurnalis dan penulis lagu yang juga menjadi pahlawan nasional Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibar bendera pertama merah putih adalah Latif Hedraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan adalah dengan penuh antusias. Rakyat Indonesia menyebarkan berita kemerdekaan dengan berbagai cara. Pada saat itu, penyebaran berita kemerdekaan dilakukan melalui berbagai media, seperti telegram, radio, surat kabar, hingga dari mulut ke mulut. Teks proklamasi pertama kali diterima oleh kantor berita Domai, sekarang Antara, di Bandung pada pukul 12.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian disebarluaskan melalui telegram. Di Jakarta, berita kemerdekaan disiarkan oleh Yusuf Ronodipuro melalui radio Jepang, Hoso Kyoku. Namun, tindakan berani ini tidak tanpa risiko. Akibat siaran tersebut, Yusuf mengalami penyiksaan oleh tentara Jepang dan siaran radio itu akhirnya ditutup. Sementara itu, untuk penyebaran berita ke luar negeri, Adam Malik dan rekannya melakukannya secara sembunyi-sembunyi, menggunakan peralatan milik kantor berita Domai. Reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan menandai awal dari sejarah baru bagi Indonesia untuk memulai perjalanan menuju pembentukan negara dan pemerintahan yang stabil dan berkesinambungan. Sampai saat ini, peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi peristiwa yang penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia dan diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia berharap bahwa Indonesia akan menjadi negara yang adil, demokratis, serta sejahtera bagi seluruh warga negaranya. Menurut teman-teman, gimana sih pesan dan harapan untuk Indonesia ke depannya? Untuk warga negara Indonesia, semoga tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman supaya tidak terpecah belah. Itu harapannya. Aku ada sedikit pesan nih buat teman-teman semua. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita selalu bersyukur
dan mengingat jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan. Bye-bye.